membahasnya seberapa penting kemudian konseling pranikah ini bersama dengan Ibu Denrich Suryadi selaku psikolog yang juga merupakan dosen dari Universitas Tarumanagara. Selamat pagi Ibu Denrich. Halo, selamat pagi. Baik, kita akan bahas banyak nih Bu seputar pernikahan. Seberapa penting kemudian kita memikirkan kesiapan psikologis seorang pasangan sebelum mereka kemudian menjalani bahtera rumah tangga mereka masing-masing? Ya, sebenarnya mengapa secara psikologis harus siap? Karena memang balik lagi ke prinsip dasar bahwa manusia itu dinamis, Mas, ya. Jadi kita akan selalu berubah. Jadi diri kita hari ini dengan diri kita mungkin minggu depan, bulan depan, itu pasti akan ada perubahan meskipun tidak terlalu jelas terlihat. Nah, ketika si pasangan ini nantinya akan tinggal satu rumah, berkegiatan bersama, ya, kemudian mungkin dari pagi sampai malam ditambah ketika pandemi ini, maka segala hal terkecil pun akan mereka alami, mereka rasakan dan jalani bersama. Nah, jadi terbayang ya. Jadi di balik perubahan itu mereka harus jalani bersama. Jadi masing-masing perlu kesiapan, baik untuk menerima diri sendiri, menerima perubahan pasangan, bisa untuk mengatasi stres tiap hari, ditambah stres juga terhadap pasangan. Jadi harus siap untuk menyesuaikan diri sepanjang waktu. Menciptakan komunikasi yang lancar. Bagaimana sih komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga agar kita bisa membentuk keluarga yang harmonis sampai tua nanti? Ya, bentuk komunikasinya positif dan timbal balik. Udah, itu aja cukup sebenarnya Mas Imam. Ya, jadi sama-sama saling memandang pasangannya positif sehingga kata-katanya, kalimatnya, bahkan penyampaiannya juga positif. Kemudian timbal balik, artinya tadi ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Jadi masing-masing punya komitmen untuk saling mendengarkan pasangan, ya, saling mendengarkan pendapat pasangan, menghormati, menghargai, dan kemudian merespon pernyataan tersebut dengan positif juga. Ada pemirsa yang ingin menanyakan langsung nih ke Bu Denrich dari Instagram. Ada @santi_indah. Saya dan pasangan sudah pacaran 5 tahun, Bu Denrich. 2 tahun lagi kami akan merencanakan pernikahan. Hal apa sih yang biasanya berubah antara pacaran dan menikah? Silahkan Bu. Wah, iya, halo Mbak Santi. Ya, pastinya kalau yang berubah itu biasanya itu komunikasi, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian relasi keluarga, pengambilan keputusan, dan yang pastinya masalah emosi biasanya. Ya, mengapa? Karena 5 aspek itu kadang-kadang terkait juga dengan beban dan tanggung jawab yang berbeda setelah menikah. Beda ya, waktu lajang ketika menikah tanggung jawabnya juga lebih banyak. Mungkin lebih banyak mimpi sama dengan lebih banyak cicilan. Jadi tidak heran menambah stres. Nah, dari situ pasti banyak perubahan. Komunikasi jadi lebih sedikit, sama-sama bekerja keras, memenuhi cicilan misalnya. Kemudian bagaimana juga pengelolaan keuangan. Kok pasangan saya jadi lebih pelit misalnya. Nah, itu pasti persiapannya pasti di situ ya, di 5 aspek tersebut. Kemudian biasanya kalau relasi keluarga lebih ke sifatnya psikologis. Mungkin selama ini mertua belum menganggap menantunya ancaman gitu ya. Mertuanya takut anaknya nanti melupakan dia. Jadi kadang-kadang ini biasanya muncul pasca pernikahan. Nah, kemudian keluarga. Ini juga di Indonesia menikah tidak hanya dengan personal tapi juga dengan keluarga, begitu ya. Apa kemudian poin-poin yang bisa kita tanyakan satu sama lain gitu terkait tadi nilai, kebiasaan, budaya yang ada di keluarga kita? Iya, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi ketika kita juga belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, artinya kita juga siap menerima paket bonus ya dari pasangan, yaitu bagaimana kita bisa menerima juga kelebihan dan kekurangan anggota keluarga suami kita, ya. Jadi pasangan kita. Jadi kenapa kita perlu menerima? Karena bagaimanapun juga peranan keluarga pasangan kita itu pastinya sangat penting ya, khususnya di kehidupan kita ya, sebagai orang Indonesia ya. Kita akan punya banyak waktu acara keluarga, misalnya silaturahmi ya kan, halal bihalal, ngumpul gitu ya, family gathering. Nah, dari situ kadang-kadang kita juga perlu untuk bisa ikhlas ya, bisa legowo. Dengan memahami otomatis juga akan biasanya konfliknya akan jauh lebih sedikit. Oke, terima kasih Bu Denrich telah berbagi informasi di Bincang Sehati.